Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudulkan Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cybercrime di Internet. Baiklah, saya Muhammad Rizky Al-Qadri. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kita tahu bahwa internet telah digunakan oleh hampir semua orang di seluruh negara. Dari hal tersebut kita tahu bahwa mulai dari pengguna awam sampai pemerintah pun menggunakan internet untuk berbagai hal. Nah, dari situ kita tahu bahwa cybercrime itu rentan dilakukan dan korbannya pun bisa siapa saja, mulai dari pengguna awam tersebut dan sampai pemerintah pun bisa menjadi korban dari cybercrime. Nah, dari hal tersebut kami mengambil topik cybercrime dan ingin mengetahui apakah mahasiswa telah familiar dengan apa yang disebut dengan cybercrime. Setelah itu ada batasan masalah. Topik atau masalah yang diambil yaitu mengenai cybercrime, dan kami ingin mengetahui persepsi mahasiswa Telkom University mengenai topik tersebut yaitu cybercrime. Sampel responden yang kami ambil yaitu adalah mahasiswa Telkom University pada kelas IF 4308. Setelah itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang kami dapat, ada beberapa rumusan masalah yang bisa kita tanyakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah netizen Indonesia mengenal dan mengaku eksistensi cybercrime? Yang kedua, mengapa cybercrime masih marak terjadi dalam kalangan netizen Indonesia? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk menangkal pengaruh dan keburukan cybercrime terhadap netizen Indonesia? Yaitu selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang bisa didapat untuk dalam penulisan artikel ini dan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan kesadaran netizen Indonesia terhadap cybercrime, yang kedua untuk mendeskripsikan alasan cybercrime masih marak terjadi dalam kalangan netizen Indonesia, dan yang terakhir yaitu adalah untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan untuk menangkal pengaruh dan keburukan cybercrime terhadap netizen Indonesia. Selanjutnya ada metode penyusunan. Metode penyusunan yang kami lakukan yaitu berupa artikel, dan pengumpulan data untuk penelitian ini kami buat sebuah kuesioner dan kami berikan terhadap kepada sampel responden, dan hasil dari kuesioner tersebut kami sajikan berdasarkan kajian teori berdasarkan artikel-artikel dan studi yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas IF 4308 dengan NIM 13011901169. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bab 2 yang berisikan kutipan-kutipan mengenai cybercrime. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian cybercrime. Saya mengutip dari Dista Amalia Arifah 2011 halaman 187. Dikutip, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan tujuan pengambilan informasi, merusak sistem, atau merugikan suatu pihak melalui perangkat digital. Pada poin kedua, saya menjelaskan kutipan tentang cybercrime bisa mematikan. Dikutip dari Bregan dan Bregan 2013 halaman pertama, dikutip, penyerangan cyber dapat menyebabkan kerusakan fisik pada perangkat keras komputer atau aset terkait yang dikendalikan komputer, seperti peralatan industri, dengan mengirimkan instruksi kepada komputer untuk mengesampingkan fungsi pelindung atau terlibat dalam perilaku merusak. Pada poin ketiga, saya mengutip bahwa cybercrime dapat merusak pikiran dan moral. Saya kutip dari Moore 2014 halaman 10. Dikutip, walaupun peretasan dan pencurian identitas adalah kejahatan yang paling terkenal dan paling cepat berkembang,
pornografi anak dianggap oleh banyak orang sebagai yang paling merusak secara fisik dari kejahatan teknologi tinggi. Dan kutipan kedua dari Goswami 2018 halaman pertama. Praktik menyebarkan propaganda telah ada selama beberapa abad. Namun media sosial sebagai cabang dari internet adalah sarana komunikasi terbaru untuk disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan dan informasi yang salah di berbagai bidang seperti militer, politik, bisnis, budaya, pendidikan, agama, dan lain-lain. Pada kenyataannya, menciptakan dan mengedarkan berita palsu di media sosial tumbuh sebagai industri yang tangguh, meninggalkan efek mengejutkan pada sejumlah besar masyarakat di berbagai belahan dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah saya, Putra Handisya dengan NIM 130.190209. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu analisis persepsi mahasiswa mengenai fenomena cybercrime di internet. Analisis ini dibagi menjadi 3. Analisis yang pertama adalah kesadaran netizen Indonesia mengenal dan mengakui eksistensi cybercrime. Berdasar kuesioner yang dilakukan kepada 27 mahasiswa, 26 di antara mereka mengakui bahwa mereka mengetahui apa itu cybercrime. Lalu, 25 dari 27 mahasiswa tersebut mengakui dan membenarkan bahwa cybercrime terjadi setiap saat. Tak sedikit juga dari mereka yang memberikan contoh cybercrime dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa warganet Indonesia, terkhususnya mahasiswa, sudah tidak asing lagi dengan cybercrime. Lanjut ke analisis yang kedua adalah alasan cybercrime masih marak terjadi dalam kalangan netizen Indonesia. Banyak sekali alasan mengapa cybercrime masih marak terjadi di Indonesia. Namun, diantaranya alasan-alasannya adalah rendahnya kesadaran warganet Indonesia akan cybercrime. Lalu, rendahnya pengetahuan warganet Indonesia mengenai cybercrime. Lalu selanjutnya adalah kurangnya edukasi terhadap warganet Indonesia mengenai cara membedakan informasi yang benar dan yang salah. Hal ini memicu terjadinya hoaks di mana-mana di Indonesia. Lalu, analisis yang ketiga adalah yang harus dilakukan untuk menangkal pengaruh dan keburukan cybercrime terhadap netizen. Salah satu penyebab maraknya terjadi cybercrime di Indonesia adalah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan cybercrime. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menangkal hal ini adalah dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai daerah di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bab 4. Nama saya Joshua, dan saya akan membahas tentang bab 4, yaitu penutup. Pertama, saya akan membahas tentang kesimpulan. Nah, jadi dari hasil dan analisis penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, istilah cybercrime itu sudah cukup dikenal oleh warganet Indonesia. Namun, warganet Indonesia belum mengetahui bentuk-bentuk cybercrime secara keseluruhan. Buktinya, mereka masih sering melakukan cybercrime secara tak sadar. Nah, yang kedua, yaitu adalah alasan mengapa cybercrime itu masih marak di Indonesia. Nah, alasannya itu adalah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran warganet akan cybercrime. Nah, kesimpulan yang ketiga, yaitu adalah cara meminimalisasi pengaruh cybercrime bagi warga net Indonesia. Nah, itu adalah dengan pemerintah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan juga membentuk badan yang dapat bertanggung jawab atas cybercrime di Indonesia. Nah, kemudian adalah saran. Nah, jadi dari penelitian kami dapat memberikan beberapa saran. Yang pertama adalah untuk pemerintah. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang cybercrime ke daerah-daerah di Indonesia agar warganet dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan internet dan juga dapat terhindar dari cybercrime. Nah, saran yang kedua adalah penelitian kami ini dapat digunakan untuk penelitian-penelitian berikutnya sebagai referensi. Nah, kami juga menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat meneliti tentang faktor-faktor penyebab cybercrime secara lebih dalam. Dan juga dari situ dapat menemukan cara pencegahan atau cara pengendalian cybercrime yang efektif untuk Indonesia. Demikian presentasi kelompok kami.
Semoga dapat berguna bagi kita semua dalam menggunakan internet sehari-hari. Sekian dan terima kasih.